Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Mawar Ali Habdani, Putri Adelvia Sofiana, dan Nabila Alsa. Kami di sini akan menjelaskan tentang mekanisme timbulnya rasa sakit pada pulpa. Kenapa, Ti? Duh, iya gigi aku sakit banget. Loh, jangan-jangan gigimu berlubang ya, Ti? Duh, iya kayaknya juga ada lubang deh. Tapi kayaknya lubangnya kecil deh, kayak cuma segini. Jangan salah loh, Ti. Walaupun kecil lubangnya, siapa tahu udah sampai dalam. Makanya itu kayaknya udah sampai pulpa deh, makanya kamu sakit. Nah iya, Ti, kamu makanya sikat gigi dong yang rajin biar gak sakit. Rajin loh sikat giginya. Kenapa sih kok bisa sakit kayak gini? Sakit hati aja gak sesakit ini rasanya. Tapi tadi aku barusan nonton video loh dari YouTube tentang gimana sih mekanisme rasa sakit di pulpa. Oh iya ya, mau. Oke deh kalau gitu kita lihat videonya aja kali ya, daripada kita kebingungan. Oh iya ya, yuk langsung aja ya. Langsung aja. Yuk. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita harus tahu apa sih pulpa gigi dan apa sih rasa nyeri itu. Nah, pulpa gigi adalah salah satu jaringan yang paling padat persyarafannya yang ada di gigi kita. Nah, biasanya kita merasakan rasa sakit dan nyeri itu apabila pulpa kita telah terekspos. Nah, untuk rasa nyeri sendiri, apa sih itu? Rasa nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional akibat kerusakan dari jaringan. Nah, baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Nah, biasanya rasa nyeri itu timbul karena adanya stimulus. Stimulusnya itu berasal dari apa aja sih? Nah, stimulusnya itu bisa berasal dari suhu atau thermal. Nah, faktor thermal yang dapat mempengaruhi nyeri yaitu adalah panas dan dingin. Suhu panas yaitu berkisar di atas 45 derajat Celcius dan suhu dingin yaitu berkisar di bawah 5 derajat Celcius. Nah, kemudian ada juga nih stimulus mekanik. Nah, stimulus mekanik ini itu di saat melakukan preparasi. Kemudian ada juga stimulus kimiawi. Stimulus kimiawi yaitu saat melakukan penyiasaan dengan asam fosfat 37% pada permukaan dentin yang terbuka. Selanjutnya, kita akan bahas etiologi penyakit pulpa. Etiologi penyakit pulpa yang paling sering itu adalah iritan akibat invasi mikroorganisme atau produk dari mikroorganisme itu yang menuju ke pulpa melalui celah dentin. Nah, celah dentin ini diakibatkan oleh karies atau abses periodontal. Lalu, kita akan bahas faktor yang menyebabkan kenapa sih kok bisa terjadinya penyakit pulpa. Nah, faktor yang pertama itu ada masa erupsi gigi yang cepat. Dengan adanya masa erupsi gigi yang cepat, gigi akan semakin lama dalam rongga mulut, sehingga gigi juga akan semakin lama terpapar oleh makanan kariogenik. Ada faktor yang kedua, yaitu malas menggosok gigi secara teratur dan juga malas untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Selanjutnya yaitu ada patogenesis atau sel yang berperan terhadap mekanisme timbulnya rasa sakit. Yang pertama yaitu ada odontoblast. Odontoblast adalah sel yang unik di dalam pulpa gigi. Mereka adalah sel yang sangat terspesialisasi dan kompleks. Sel ini membentuk dan mempertahankan dentin dengan memproduksi protein matriks dalam pola yang unik selama masa pakai gigi tanpa perlu diganti. Mereka secara strategis terletak sebagai garis pertama sel dalam pulpa yang menghadapi mikroorganisme dan iritasi berbahaya yang menyerang tubulus dentin. Sel-sel ini tidak hanya membuat pelindung di perbatasan pulpa dentin, tapi juga membantu mengatur aliran darah pulpa dan cairan dentin. Odontoblast juga berperan dalam pertahanan antimikroba dan fungsi kekebalan tubuh pulpa. Mereka bertindak sebagai sel pengenal antigen terhadap bakteri gram positif dan gram negatif, dan mereka memproduksi sitokin pro-inflamasi untuk mencegah inflamasi. Selanjutnya yang berperan yang kedua adalah nosiseptor. Nosiseptor merupakan sel saraf aferen primer untuk menerima dan mengirimkan rangsangan nyeri.
pada pulpa, dari inflamasi pulpa ditandai dengan sensasi tumpul dan nyeri, dan sebagiannya disebabkan oleh nociceptor srirachae yang tidak bermielin pada pulpa. Dan yang ketiga yaitu saraf sensorik, diklasifikasikan sebagai saraf bermielin A yaitu sekitar 20% sampai 25%, dan saraf tidak bermielin C 75% sampai 80%. Berdasarkan tampilan morfologi dan kecepatan konduksi. Nah, yang pertama itu ada tipe yang termielinasi. Nah, ada A beta fibers yaitu 7%, lalu A delta fibers yaitu sekitar 83%, lalu A delta slow fibers yaitu sekitar 10%. Nah, aktivasinya itu intensitasnya tinggi. Nah, bisa disebabkan oleh vibrasi udara, tekanan dingin atau panas, lalu hiperosmotik atau mediator inflamasi. Nah, karakteristik sakitnya yaitu cepat, tajam, tapi sebentar, terlokalisasi dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu yang tidak termielinasi, yaitu nama serabut sarafnya yaitu C fibers. Nah, dia itu intensitasnya rendah ya, tapi dia itu disebabkan oleh mediator inflamasi juga, lalu panas dan dingin yang intens, dan polimodal. Nah, karakteristiknya dia itu agak kebas, terus lama, terus spontan, susah dicari, tidak terlokalisasi dengan baik. Pulpa gigi adalah salah satu jaringan yang paling padat persarafannya di dalam tubuh. Namun, nociceptor pulpa jarang diaktifkan oleh banyak rangsangan yang diterima oleh gigi di lingkungan mulut selama makan dan minum. Kecuali jika terjadi gangguan pada struktur selubung pelindung yang mengelilingi kompleks pulpa dentin atau ikatan syaraf di daerah periapikal dalam proses patologis seperti karies atau trauma. Nociceptor kemudian menjadi mudah teraktivasi, dan rasa sakit merupakan sensasi sensorik yang dominan pada kompleks pulpa dentin. Kualitas rasa sakit bervariasi tergantung pada jenis rangsangan yang diberikan dan jenis serabut saraf sensorik yang diaktifkan, mulai dari rasa sakit yang tajam dan menusuk hingga rasa sakit yang hilang timbul. Stimulasi perifer serabut saraf nociceptif pada pulpa berhubungan dengan sensitivitas dentin dan inflamasi pulpa. Saraf dan vaskular dalam pulpa berperan dalam nocicepsi pulpa pada kesehatan dan penyakit. Terdapat jalur nyeri khusus untuk transmisi input nociceptif dari daerah orofasial. Setelah deteksi perifer oleh nociceptor pulpa, yang pusat kendalinya neuron tingkat pertama terletak jauh dari gigi di terminal ganglia, sinyal nociceptif diproses di pars caudalis nucleus trigeminal tulang belakang, yaitu neuron tingkat kedua yang terletak di medula, dan akhirnya dirasakan oleh neuron yang meninggalkan talamus dan meluas ke korteks cerebral di sistem saraf pusat. Pars caudalis telah diidentifikasi sebagai pemrosisan nociceptif perifer. Komponen fungsional untuk pemrosesan berfokus pada proyeksi neuron orde kedua yang terdiri dari 3 jenis. Nah, jenis yang pertama itu ada tipe mekanoreseptik, ambang rendah atau hanya diaktifkan oleh rangsangan taktil ringan. Nah, yang kedua ini ada tipe nociceptik spesifik atau NS. Nah, dia nih diaktifkan oleh rangsangan nociceptik ambang tinggi. Nah, yang ketiga itu ada tipe rentang dinamis lebar atau WDR yang diaktifkan oleh rangsangan taktil dan berbahaya. Oleh karena itu, output ke talamus dan korteks cerebral dapat tidak berubah. Neuron proyeksi tipe WDR mempunyai sinapsis dengan banyaknya interneuron dan ujung terminal neuron yang menurun dari otak yang lebih tinggi.